Ia dulu dipanggil anak singkong, sebuah panggilan yang berarti anak kampung yang hidup dalam kemiskinan. Kini, di usia ke-50 tahun, ia mampu memberikan lapangan pekerjaan bagi lebih dari 75.000 jiwa. Bagaimana kisahnya? Bagaimana ia mencapai kesuksesan? Dan siapa saja sosok di belakangnya? Temukan dalam buku Khairul Tanjung, Si Anak Singkong, di toko buku Gramedia seluruh Indonesia. Ya, sebuah buku biografi tokoh pengusaha muda nasional Khairul Tanjung Si Anak Singkong mendapat perhatian luas dari masyarakat di Bandung dan Jakarta. Penandatanganan buku hari ini pun ramai diserbu pengunjung. Peluncuran buku Khairul Tanjung Si Anak Singkong yang dilakukan bersamaan dengan peresmian kawasan terpadu Trans Studio Bandung membuat Khairul Tanjung, Chairman CT Corporation, banyak dikejar para pecinta buku di event sharing and book signing di Gramedia Trans Studio Mall Bandung. Pengusaha muda yang sukses membesarkan bisnis media, perbankan hingga perniagaan ini akan berbagi kisah suksesnya yang penuh liku, terutama bagi generasi muda Indonesia. Prinsipnya saya ingin sharing pengalaman hidup saya kepada sebanyak-banyaknya orang agar apa yang pernah terjadi dalam perjalanan hidup saya bisa ditarik manfaat oleh orang lain, agar semakin banyak orang yang bisa menjadi pengusaha yang baik, pengusaha yang sukses di Indonesia. Karena saya percaya makin banyak pengusaha di Indonesia, maka makin bisa sejahtera bangsa dan negara kita. Mengapa baru ya sebenarnya dulu pernah juga direncanakan pada usia 40 untuk menerbitkan buku, tapi karena kesibukan dan lain sebagainya akhirnya terlewat. Jadi sekarang baru kesempatan di usia 50 lah. Saya tentu mensyukuri semua rahmat Tuhan yang diberikan kepada saya, dan saya akan selalu berupaya untuk menjadi orang yang lebih baik dari hari ke hari. Buku yang syarat dengan pesan motivasi setebal 400 halaman ini sukses menginspirasi banyak pembacanya. Berkisah tentang perjuangan hidup seorang Khairul Tanjung, mulai dari masa sekolah, saat-saat berat mengembangkan bisnisnya, hingga akhirnya menjadi salah satu kampiun bisnis Indonesia berusia muda. Semangat untuk menjadi seorang pekerja keras yang tak mudah berputus asa ditularkannya melalui buku ini. Dan saya ucapkan mudah-mudahan orang-orang seperti beliau ini akan muncul kembali di kemudian hari. Saya merasa bersyukur ya ada diberi kepercayaan dan kesempatan untuk menulis kisah perjalanan Pak Khairul dari masa kecil sampai sekarang. Rangkaian diskusi dan penandatanganan buku Khairul Tanjung Si Anak Singkong ini juga diadakan di toko buku Gramedia Matraman, Pondok Indah Mall, dan Grand Indonesia. Tim Liputan Trans 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Yusuf Kalla, apa kabar? Malam. Gugup Pak. Selamat siang Bapak. Terlalu terang. Saking deg-degannya Mas. Aduh. Saya ingin tanya gitu. Kebetulan kan Pak Yusuf Kalla sudah pernah di bidang politik, kemudian entrepreneur, dan sekarang justru sosial ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, saya pernah mendengar satu istilah, if you wanna change the world, go into politics, but I say be entrepreneur. Saya ingin tanya bagaimana pendapat Bapak tentang istilah tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya. Baik, Bapak silakan dijawab terlebih dahulu. Dua-duanya benar, tergantung politik apa. Kalau Anda anggota DPR di Bogor, tentu tidak bisa merubah dunia kan? Atau hanya bupati tidak bisa merubah dunia. Tapi kemudian kalau Obama, dia politikus, dia bisa merubah dunia juga. Tapi yang paling banyak merubah dunia benar, entrepreneur juga. Kalau Mark Zuckerberg bikin Facebook, langsung dia merubah juga. Jadi dua-duanya bisa merubah politik, bisa merubah dunia, entrepreneur juga bisa merubah dunia. Jadi tergantung apa caranya. Coba kalau tidak ada katakanlah Steve Jobs yang menciptakan Apple, bagaimana kita saling berhubungan dengan mudah, atau tidak ada siapapun yang di internet itu Mr. Google, kita langsung mesti terpaksa buka lagi buku. Sekarang tinggal sederhana. Jadi banyak cara merubah dunia. Yang inventor bukan hanya itu,
inventor, saintis juga bisa merubah dunia. Seorang presenter TV juga bisa merubah dunia. Bagaimana apa itu? Siapa yang perempuan tuh? Oprah Winfrey. Merubah pandangan orang, luar biasa. Jadi yang merubah dunia itu termasuk profesi yang hebat, yang bisa mempengaruhi banyak orang. Jadi bukan hanya politisi, bukan hanya katakan entrepreneur, juga penemu bisa merubah dunia, bisa saintis merubah dunia, bisa anak muda merubah dunia, seperti itu. Jadi fokus menjadi siapapun, karena siapapun bisa merubah dunia. Oh ya, pemain bola juga bisa merubah dunia. Ronaldo tiap malam kita mesti gua begini, kita merubah jam kerja kita kalau. The Planner dipersembahkan oleh Carrefour. Ini masalah mafia itu ternyata kan tidak hanya di BBM, di pajak kita juga menemui mafia. Dengan kondisi banyak calo, ada mafia, sedangkan kita adalah usaha yang ingin berkembang sebagai entrepreneur. Tameng macam apa yang harus kita gunakan sebagai pengusaha muda? Semua orang selalu cenderung untuk memperbesar penghasilannya, mengurangi ongkosnya, kan gitu kan? Itu cenderung itu pikiran dasar pengusaha sebenarnya. Cuma sebaiknya jangan merugikan negara itu kan. Jadi kalau dia untung 100 kan bagian negara kan 30 kan, bukan 30%. Nah, dia berusaha untuk bagian negaranya 10, 20 mungkin dibagi dua antara pengusaha itu dengan orang pajak kan, selalu gitu kan. Jadi kenapa Gayus cepat kaya dan pengusaha juga kaya, antara seperti itu. Jadi ini kita harus hindari, harus dengan keterbukaan sebenarnya seperti itu. Bahwa pengusaha itu berkelit atau berusaha untuk menurunkan biayanya, itu aja harus begitu pengusaha. Asal jangan bagian negara yang dikurangi. Gitu aja. Jika pengusaha ingin mengurangkan biayanya tapi ujung-ujungnya curang pajak, ya curang apa saja, curang pajak, curang kepada konsumen itu tidak baik. Jadi tidak ada kepercayaan. Sulitnya kadang-kadang saling mengajak, pengusaha pajak mengajak, pengusaha juga ngajak gitu. Kemudian bagi dua biasanya. The Planner dipersembahkan oleh Carrefour. bagaimana untuk seorang pengusaha di Jakarta, Pak? Karena di Jakarta baru pabrik-pabrik mau bikin usaha atau industri mau bikin usaha, buruhnya teriak-teriak minta gaji 3,7 bahkan. Ya, namanya juga permintaan itu boleh saja, tapi belum tentu juga dapat diterima oleh para pengusaha, dan apabila dipaksakan usahanya kan tutup, buruhnya kan nganggur. Jadi memang harus ada suatu penyesuaian tapi yang wajar gitu kan. Tidak wajar juga di Jakarta ini gaji 1 juta. Nah, mau hidup bagaimana? Paling itu seminggu untuk rakyat kecil itu. Kalau yang mampu mungkin setengah hari aja habis, 1 kali makan di restoran yang baik kan, atau bikin main golf habis tuh. Jadi ya, jadi tidak wajar juga untuk 1 juta gaji orang apapun walaupun guru kecil. Karena itu memang harus naik. Tapi kalau 3 juta mungkin juga pada saatnya naik sesuai dengan kebutuhan, tapi tidak langsung dari 2 juta tiba 3,7. Itu juga sulit perusahaannya. Kalau sulit perusahaannya, buruhnya juga lebih sulit lagi. Ada usaha apa yang Bapak sarankan untuk iklim ekonomi seperti ini sekarang? Ya, kadang sekarang ini yang hanya bisa diatasi dengan produktivitas, atau dan dengan cara mengurangi impor yang tidak perlu. Katakan bekas begini, sekarang kita mesti impor beras, itu devisa habis. Ya tentunya ialah kita harus meningkatkan produktivitas per hektar. Kita habis uang karena pemakaian BBM yang besar sehingga defisit. Ya kita harus hemat BBM, antara dengan cara naikkan harga BBM pasti. Itu tidak mengurangi apa-apa sebenarnya, tinggal mengurangi perjalanan saja. The Planner dipersembahkan oleh Carrefour. Entrepreneur ya, entrepreneur tuh seorang yang mempunyai, jadi dia punya bisnis sendiri dan gak terikat jam kerja. Apa ya, yang pokoknya yang memulai sesuatu dari nol, yang membangun sesuatu. Gitu aja, saya nggak dikerjain apa, nggak kerja sama orang lain sih. Kata gue pribadi sih, orang yang membuka usaha untuk apa,
Ya pokoknya punya usaha sendiri, punya dia sebuah bisnis, sebuah yang memberikan lapangan pekerjaan, yang punya kayak bikin perusahaan sendiri atau misalnya buka restoran sendiri kayak gitu-gitu deh kalau pengusaha. Belajar dari hal kecil sampai jadi besar. Entrepreneur itu kayak gitu. Jadi dia nggak kerja tidak karena terpaksa tapi karena serangan itu.